Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua masih setia bersama saya di channel horor, yaitu Ruang Singop. Malam ini saya akan membacakan sebuah cerita kiriman dari seorang pendaki yang bernama Ardan. Kejadian ini dialami si Ardan di Gunung Gede lewat jalur Cibodas beberapa waktu lalu. Nah, dan Ardan ini dikenal sebagai seorang yang memang suka berpikir logis. Dia tidak percaya akan adanya mitos, dan sampai akhirnya kejadian ini itu menyadarkan sudut pandangnya bahwa di situ dia memang hidup berdampingan dengan makhluk yang tidak kasat mata. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya, yang dimulai dari malam sebelum keberangkatan, yaitu di kamarnya Ardan ini sedang melakukan rutinitas yang selalu dia banggakan, yaitu packing dengan sangat teliti. Semua peralatan ditimbang, semua logistik dihitung berdasarkan kilonya, karena baginya pendakian itu adalah soal perhitungan matematis yang tepat. Jadi dia bisa mengkalkulasi jarak antara dari rumah sampai pos pendakian sampai puncak gunung itu dia memerlukan bobot berapa dan menyesuaikan dengan kemampuannya. Namun ketika malam itu ada sesuatu yang mengusik logikanya. Di situ benar-benar dia sadar bahwa berpikir logis saja itu tidak cukup. Nah, saat Ardan ini menyiapkan nasi bungkus untuk sarapan di base camp, tangannya itu seolah-olah bergerak sendiri. Padahal dia tahu hanya akan mendaki berdua dengan temannya saja yang bernama Rian, dan Ardan ini justru membungkus 3 porsi nasi untuk bekal saat itu. Kemudian secara sadar ini dia sempat terdiam, menatap 3 bungkus nasi itu di atas meja. Kemudian dia mencoba ini senyum tertawa kecil, mengira mungkin dia hanya sedang sangat lapar dan dia membutuhkan nasi tambahan. Jadi bisa untuk cadangan sewaktu-waktu dia ini masih terasa lapar. Nah, Ardan kemudian membongkar kembali porsi ketiga tersebut dan mengembalikannya nasi tersebut ini ke tempat semula, karena dia berpikir bahwa nasi tersebut itu akan menyusahkan atau memberatkan barang bawaan nanti. Nah, jadi dia memutuskan untuk membawa 2 bungkus saja, 1 untuk dia sendiri dan temannya. Akan tetapi perasaan bahwa ada yang kurang terus itu seolah-olah terbayang-bayang di pikirannya. Kemudian seolah-olah ini dia berpikir bahwa ada orang ketiga yang sedang berdiri di ambang pintu kamarnya menunggu porsi itu selesai disiapkan. Kemudian pukul 4 pagi Ardan ini menjemput si Rian. Karena memang masih pagi, udara terasa dingin dan mulai menusuk saat mereka ini membelah jalanan menuju arah puncak. Ardan ini merasa ada yang aneh dengan motornya. Tarikan mesinnya yang biasanya itu enteng, itu terasa sangat berat pada malam itu. Seperti sedang ada yang membonceng 2 orang dewasa di belakang dia. Padahal hanya ada Rian dan 1 tas karir di antara mereka berdua ini. Dan Rian pun tampak tidak seperti biasanya. Dia ini banyak diam. Saat Ardan bertanya, si Rian ini hanya menjawab singkat-singkat. Ya seperti nggak tahu, dan saya ini kok merasa tas saya ini berat sekali hari ini ya. Padahal isinya kan cuma logistik ringan. Kemudian singkat cerita, mereka ini sampai di base camp Cibodas itu pukul 7 pagi. Nah, saat pendaftaran Simaksi, itu terjadi sebuah momen yang membuat bulu kuduk Ardan ini betul-betul merinding untuk pertama kalinya.
Di situ petugas pendaftaran sempat berhenti menulis saat menerima kartu identitas mereka berdua. Nah, petugas itu tidak langsung menatap Ardan, melainkan menatap kosong ke arah belakang pundak Ardan untuk waktu yang cukup lama. Petugas itu kemudian bertanya dengan suara yang agak rendah, "Mas, hanya berdua saja?" Dan Ardan tentu saja menjawab, "Iya Pak, lawang kita itu hanya berdua. Mau ada siapa lagi?" Kemudian petugas itu membalas lagi, dia hanya memberikan izin masuk dengan wajah yang tiba-tiba ini berubah pucat. Saat Ardan dan Rian ini melangkah keluar menuju pintu rimba, Ardan ini sempat mendengar petugas itu berbisik sangat pelan kepada rekannya yang ada di sebelah. "Tadi perasaan saya itu lihat yang jalan ke sini bertiga loh Mas." Nah, kemudian kejadian itu telah lewat berlalu dan mereka lupakan begitu saja karena memang tidak jelas. Begitu melewati gerbang pintu rimba Cibodas, suasana ini langsung berubah drastis. Sinar matahari pagi yang tadinya ini terasa hangat, itu perlahan-lahan tertutup oleh rimbanya kanopi pepohonan yang di situ menjulang tinggi dan raksasa. Ardan ini kemudian berjalan ke depan sebagai leader, sementara Rian, temannya, itu mengikuti Ardan dari belakang. Di situ Ardan ini mencoba membangun suasana dengan ngobrol, terus canda tawa ria, seolah-olah ini biar perjalanan mereka ini terlihat terasa asik dan menyenangkan, dan agar bisa melupakan kejadian-kejadian yang tidak masuk akal tadi. Akan tetapi, walaupun sudah berusaha keras mencairkan suasana, hutan ini seolah menyerap suara mereka berdua. Udara di sini itu terasa sangat lembab dan berat, jadi setiap kali Ardan ini melangkah, dia ini merasa ada irama langkah kaki lain yang mengikuti dari jarak yang sangat dekat. Akan tetapi itu bukan langkah si Rian, karena langkah Rian ini terdengar lebih lambat dan berat yang tepat berada di belakang si Ardan. Nah, langkah kaki ini itu terdengar sangat ringan, seperti orang yang berjalan tanpa beban tas yang ada di pundak. Nah, ketika sekitar 30 menit berjalan, mereka ini akhirnya sampai di Telaga Biru. Di situ airnya tenang, kemudian sangat jernih, namun berwarna biru pekat yang di situ seolah-olah malah menambah kesan misterius pada waktu malam itu. Dan di situ Ardan berhenti sejenak untuk membasuh muka, kemudian mengambil beberapa foto menggunakan ponsel yang ia bawa. Kemudian saat dia melihat layar ponsel untuk memeriksa hasil jepretannya, ini dia ini merasa kaget secara tiba-tiba. Karena di dalam foto itu, Ardan ini melihat dirinya dan Rian itu sedang berdiri di tepi telaga. Namun di antara bayangan mereka berdua, itu ada suatu titik putih yang di situ terlihat samar, yang terpantul di permukaan air. Bentuknya ini menyerupai sosok manusia yang sedang berdiri, dia menatap ke arah mereka berdua. Nah, Ardan di situ langsung menoleh ke belakang ke arah semak-semak rerimbunan paku. Itu yang dia lihat hanyalah kosong, hanya ada suara angin yang menggoyangkan dahan, dan si Rian ini melihat seolah-olah gelisah. Kemudian bertanya si Ardan ini, "Ada apa, Dan?" Kemudian Ardan menggeleng, enggan merusak mental sahabatnya itu di awal perjalanan, karena dia khawatir ketika dia bercerita tentang hal-hal yang tidak masuk akal dan aneh, ini khawatirnya ini bisa menggugurkan niat mereka.
Kemudian perjalanan ini berlanjut menuju Rawagenggong. Di sini itu terdapat jembatan yang terbuat dari kayu panjang yang membelah rawa dengan pemandangan yang terbuka. Namun saat itu kabut tipis-tipis ini mulai turun meski hari masih pagi. Nah, di tengah jembatan itu, Arden ini mendengar suara sepatu boot yang menginjak papan kayu tepat di belakang punggungnya. Jadi bunyinya seperti krek 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 seperti itu. Suaranya ini sangat jelas. Kemudian Arden ini berhenti mendadak dan suara pun itu ikut berhenti. Nah, disitulah Arden ini seketika berbalik badan dan bertanya kepada si Rian, "Yan, kamu jalan tepat di belakang saya ya tadi?" Si Rian ini menjawab dengan wajah yang kebingungan. Enggak Dan, saya dari tadi itu kan berdiri di ujung jembatan sana. Kan saya baru saja benerin tali sepatu. Nah, jarak kita itu hampir 10 meter loh Dan. Memangnya ada apa? Kemudian si Arden ini terdiam. Jika Rian ada di sana, lalu suara langkah kaki siapa yang tadi hanya bergerak satu jengkal di belakang tas karir si Arden? Mendekati persimpangan arah air terjun Ciberem, suasana ini makin mencekam. Jadi jalur ini mulai menanjak dan berbatu. Di sini si Arden ini mulai merasa fisiknya itu terkuras bukan karena medan, akan tetapi karena beban tasnya yang terasa makin berat secara tidak wajar. Di situ, titik yang paling sepi, Arden itu mendengar sebuah bisikan tipis yang tertawa yang terbawa oleh angin dan tepat di telinganya. Nah, suara halus itu seperti seorang pria yang sedang kehabisan napas. "Jangan terlalu cepat." Seperti itu. Nah, di situ Arden langsung berhenti dan terduduk lemas di akar pohon yang saat itu berada di atasnya. Dia ini sadar sejak dari base camp tadi, mereka ini tidak benar-benar mendaki berdua. Ada sesuatu yang ingin terus ditemani, sesuatu yang ingin dianggap ada dalam perjalanan dan mengikuti mereka. Nah, kemudian Arden ini sadar logika yang selama ini ia gunakan itu lama-kelamaan runtuh seketika di tempat itu. Tapi perjalanan ini masih jauh. Nah, mereka itu harus melewati jalur air panas yang berbahaya sebelum sampai ke tempat berkemah. Apa yang akan terjadi saat mereka benar-benar berada di titik yang paling rawan di Gunung Gede ini? Nah, lanjut memasuki bagian yang selanjutnya. Suasana ini bukan lagi sekedar perasaan tidak enak. Gangguan itu mulai menyentuh fisik. Arden dan Rian kini berdua di salah satu titik paling ikonik sekaligus paling berbahaya di jalur Cibodas, yaitu jalur air panas. Nah, jalur ini itu digambarkan seperti sebuah jalan setapak yang sempit, dan di sisi tebing itu ada aliran air panas belerang yang mengalir langsung tepat di bawah kaki para pendaki. Di sisi kiri itu adalah dinding batu dan di sisi kanan itu ada jurang yang tertutup uap putih pekat. Di situ bau belerang yang menyengat itu mulai menusuk hidung, membuat napas ini terasa lebih sesak. Nah, Arden ini harus ekstra hati-hati karena memang bebatuan di kondisi seperti itu biasanya sangat licin. Saat itu uap air sedang sangat tebal, jadi bisa menutupi pandangan hingga mereka ini hanya bisa melihat 1 meter yang ada di depannya. Jadi jarak pandang ini tidak bisa jauh memandang ke depan.
Dan beberapa kali si Arden ini sempat terpleset dan tas karirnya yang berat itu hampir menarik tubuhnya masuk ke arah jurang. Namun di detik itu juga Arden ini merasakan sebuah tangan yang sangat kuat itu mencengkeram pundaknya, dan tangan itu menahan beban yang dia bawa. Kemudian dia mencoba menstabilkan posisinya hingga dia ini bisa kembali berdiri tegak. Kemudian setelah kejadian itu, Arden ini bisa menghela napas dengan lega sambil bergumam dalam hatinya, "Terima kasih Yan, untung kamu sigap, kalau tidak aku sudah nggak tahulah bagaimana ini tadi, karena aku telah goyah keseimbanganku karena medannya ini benar-benar licin." Akan tetapi setelah dia berucap seperti itu tidak ada jawaban sama sekali. Nah, dia anggap dia itu ditolong oleh si Rian. Saat uap ini sedikit tersingkap oleh hembusan angin, Arden ini melihat ke depan. Rian itu ternyata sudah berada jauh di ujung jalur air panas. Jadi kondisinya itu sekitar jarak 15 meter di depan si Arden. Nah, Rian ini sedang menunggu di belakangnya, menunggu uap menipis, dan Arden ini seketika terdiam di tengah aliran air panas. Loh, kalau Rian ada di sana, terus tadi siapa yang baru saja mencengkeram pundakku yang begitu kuat seolah-olah menolongku? Nah, disitulah kembali si Arden ini tiba-tiba itu takut akan suasana di malam itu. Lanjut cerita, setelah melewati tantangan air panas, mereka ini melanjutkan perjalanan menuju kandang badak. Jadi area itu datar yang biasanya ini digunakan untuk berkemah oleh para pendaki. Vegetasi di sini itu semakin rapat, pohon-pohon besar dengan lumut tebal seolah-olah ini sedang mengawasi setiap gerak-gerak mereka. Dan langkah kaki Arden ini terasa semakin berat. Benar-benar bukan karena dia itu lelah, akan tetapi karena rasa sesak di dadanya. Jadi sepanjang jalur menuju kandang badak, Arden ini merasa jalur yang mereka lalui ini menjadi sangat sempit. Jadi seolah-olah ada orang ketiga yang berjalan di antara dia dan Rian. Sehingga mereka ini harus sering-sering bersenggolan dengan sesuatu yang tak terlihat. Mereka ini tiba-tiba di kandang badak saat matahari mulai tenggelam. Waktu langit berubah menjadi ungu gelap yang keadaannya memang terasa horor. Mereka ini segera mendirikan tenda yang kapasitas tendanya ini cuma cukup digunakan untuk 2 orang. Dan kebetulan di situ dia mendirikan tendanya itu tepat di bawah naungan pohon yang agak tua. Nah, di malam itu memang kebetulan suhunya menurun secara signifikan. Kemudian mereka melakukan rutinitas para pendaki, masak-masak mie, kemudian bikin api unggun, kemudian membuat kopi dan merokok-rokok di situ. Setelah hal itu mereka lalui, mereka ini sedikit bisa melupakan hal-hal yang tadinya itu ada suasana yang tidak mereka inginkan dalam perjalanan. Nah, di situ mereka ngobrol berdua sejenak melepas lelah. Akan tetapi mereka berdua ini karena memang hawa terasa lebih dingin, memutuskan untuk segera masuk ke dalam sleeping bag. Dan disinilah itu keanehan itu tiba-tiba muncul kembali. Tenda itu yang seharusnya cukup luas untuk Arden dan Rian, hanya 2 orang. Itu tadi malam atau malam itu, Arden ini merasa ruang di dalam tenda ini kok menjadi sesak. Nah,
Di tengah-tengah antara Ardan dan Rian ada sebuah gundukan di bawah tumpukan tas karir mereka. Gundukan itu terlihat panjang, menyerupai bentuk tubuh manusia yang sedang meringkuk. Ardan ini mencoba berpikir positif. Mungkin itu hanya susunan tas yang bentuknya berantakan, tetapi setelah dilihat-lihat kok kayak manusia. Nah, pada waktu dia bergumam dan berpikir seperti itu, dia ini mendengarkan suara dari arah bawah tumpukan tas itu. Nah, kurang lebih bisikan itu lirih yang membuat jantung Ardan ini seolah-olah berhenti terdetak. Suara itu persis seperti suara Ardan sendiri, bertanya dengan nada datar. "Nasi porsi ketiga tadi kenapa tidak jadi dibungkus?" Nah, Ardan ini hanya bisa mematung, menutup seluruh tubuhnya dengan sleeping bag sambil memegang erat tasbih di tangannya. Jadi dia ini membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah, apapun yang dia bisa karena dia ini sudah takut dan bingung. Kemudian dia ini tidak berani membuka mata, apalagi menyalakan senter untuk memastikan sosok apa atau apa sebenarnya yang bersuara itu. Karena dia ini sadar, sosok yang mengikutinya itu sejak dari rumah, ternyata itu masih ada di sana, walaupun dia ini sempat tidak percaya. Nah, malam itu di kandang badak, itu merasa menjadi malam terpanjang dalam hidup si Ardan. Dia ini memang tidak berani bergerak waktu itu, bahkan untuk sekedar membetulkan posisi tidurnya. Suara napas di sampingnya itu, dia ini memang betul-betul tidak berani, karena dia merasa itu tuh sangat nyata yang berada di sampingnya. Nah, kemudian waktu mulai berlalu dan dia bisa tertidur. Tiba-tiba alarm ponselnya ini berbunyi. Jadi suaranya itu memecah keheningan yang mencekam pada waktu malam itu. Kemudian si Rian ini berbangun, mengucek-ngucek matanya dan bertanya dengan santai. "Dan jam berapa sih sekarang ini? Ayo, kalau sudah waktunya mending kita muncak aja daripada nanti kesiangan dan kita telat lihat sunrise-nya." Kemudian Ardan ini segera menyalakan headlamp-nya. Hal yang pertama yang dia lihat adalah gundukan di bawah tas karir tadi malam. Nah, tas-tas mereka ini tertumpuk biasa saja, namun Ardan ini melihat sesuatu yang ganjil, karena dia melihat di atas matras, di posisi gundukan tadi yang berada tepat bekas embun yang membentuk pola tubuh manusia. Padahal bagian tenda lainnya ini kering. Tanpa banyak bicara, Ardan ini mengajak Rian segera bergegas. Mereka meninggalkan tenda dan mulai mendaki ke arah puncak. Nah, di situ jalur menuju puncak gede dari kandang badak itu sangatlah curam. Jadi mereka ini melewati akar-akar pohon besar dan bebatuan yang di situ kondisinya licin. Menjelang fajar, mereka ini tiba di bibir kawah. Di situ suasananya angin bertiup sangat kencang, terus membawa aroma belerang yang sangat kuat. Akan tetapi saat cahaya matahari pertama mulai menyembul dari balik awan, Ardan ini menoleh ke arah kawah yang luas. Jadi hamparan kawah yang luas, dia ini berdiri tepat di pinggirnya atau di bibir kawah. Nah, di seberang kawah, di area yang tidak mungkin dipijak manusia karena memang kondisinya curam, Ardan ini melihat seorang pria berdiri diam, dan pria itu memakai jaket yang sama persis dengan yang Ardan kenakan. Warnanya, mereknya, bahkan posisi tas karirnya pun sama. Kemudian Ardan ini berdiri terpaku
dia mengambil teropong kecil dari tasnya, mengeluarkannya, dan kemudian mencoba untuk melihat. Ketika saat fokus lensa ini diarahkan ke sosok itu, jantung Ardan ini seolah-olah seperti diremas. Sosok itu di sana itu bukan hanya memakai baju yang sama, tetapi wajahnya ini persis wajah Ardan. Nah, sosok itu kemudian menatap lurus ke arah Ardan, lalu perlahan mengangkat tangannya seolah-olah sedang melambai mengucapkan perpisahan. "Ardan, ayo foto di sini," teriak si Rian itu mengajaknya foto Ardan, karena Ardan ini fokus melihat apa yang ada di dalam teropongnya. Nah, kemudian si Ardan ini terbuyar lamunannya saat si Rian ini memanggil, dan saat Ardan kembali melihat ke arah bawah, sosok itu sudah nggak ada. Nah, singkat cerita, selama perjalanan turun kembali menuju basecamp Cibodas, Ardan ini merasa tubuhnya jauh lebih ringan, seolah-olah beban yang 12 kilo yang dia bawa sejak awal pendakian itu telah hilang separuhnya. Dia ini tidak lagi mendengar langkah kaki tambahan, tidak ada lagi bisikan di telinganya. Mereka akhirnya sampai di bawah itu sekitar jam 4 sore. Sebelum pulang, Ardan ini menyempatkan diri mampir ke pos pendaftaran untuk mengambil kartu identitasnya. Di situ petugas yang sama dengan yang dia temui kemarin itu masih terjaga. Nah, petugas itu memberikan kartu Ardan lalu menatapnya dengan senyum tipis yang penuh arti. Kemudian dia ngomong, "Sudah kembali berdua saja, Mas?" tanya petugas itu pelan-pelan. Kemudian Ardan ini mengangguk pelan, tidak berani bertanya lebih lanjut. Nah, beberapa hari setelah sampai di rumah, Ardan ini membongkar tas karirnya untuk dibersihkan. Saat merogoh saku paling bawah tasnya, saku yang dia yakin tidak pernah dia buka sepanjang perjalanan, dia ini tiba-tiba menemukan sesuatu. Seperti sebuah bungkusan kertas nasi yang masih rapi, dan ketika saat dibuka, isinya ini adalah nasi putih yang masih hangat, yang mengeluarkan asap tipis-tipis seolah-olah baru saja mengambil dari rice cooker. Nah, di atas nasi itu ada sebuah tulisan kecil di atas sobekan kertas yang berbunyi, "Terima kasih sudah membawakan saya pulang." Itu adalah akhir cerita dari Ardan. Sampai sekarang si Ardan ini tidak pernah tahu siapa atau apa yang mengikutinya. Namun satu hal yang bisa dia pelajari, bahwa di gunung logika kita itu hanyalah tamu. Ada kekuatan lain yang sudah mendiami tempat itu jauh sebelum kita datang. Jadi untuk kalian yang akan mendaki gunung dalam waktu dekat ini, pastikan teman-teman atau kalian semua benar-benar tahu berapa jumlah porsi yang kalian siapkan. Karena terkadang ada tamu yang tak diundang yang sedang menunggu untuk dilayani di atas gunung. Sekian cerita saya, semoga menghibur. Tetap tunggu untuk cerita selanjutnya di channel Ruang Singup, dan akhirus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.